Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshur wa fadh wa ayyadna wadal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa amirna wadal watan ad-din al-islamiyah ala madhhabi ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar tanya jawab agama Islam melalui radio dakwah Hamzan Wadi dimanapun saya ketemu pengusaha pada malam ini. Mudah-mudahan kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Para pendengar yang dirahmati Allah, berapa hari lagi kita akan masuk tahun baru 2023. Mudah-mudahan kita masih sehat walafiat dan ketemu dengan tahun itu. Dan mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih meningkat amal ibadah kita. Walaupun Nabi mengatakan bahawa tiada datang satu tahun, melainkan tahun yang akan datang lebih banyak kejelekannya, berkurang kebaikannya. Lebih banyak kejahatannya, berkurang amal kebaikannya. Itu yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari kita waspada, kuatkan benteng iman kita, takwa kita untuk menghadapi keadaan yang semakin terpuruk di masa yang akan datang. Entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah kesehatan, bencana alam, dan lain-lain sebagainya. Bisa saja terjadi demikian. Apalagi tahun-tahun yang akan datang adalah tahun politik, tahun pemilu. Maka mungkin akan lebih ramai keadaannya. Itu mari kita perkuat iman kita, takwa kita, amal ibadah kita. Lebih banyak berdoa, berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pesan Nabi kepada sahabat. Nabi mengatakan, yaitu, hai para sahabat, tubu ila Allah badiru bitawbah qabla an tamutu, segera kalian bertobat sebelum kalian meninggal dunia. Badiru bitawbah qabla an tamut, segera bertobat sebelum kalian meninggal dunia. Badiru bil a'mali shalihat qabla an tastagiru. Maaf. Segera kalian beramal soleh belum kalian sibuk, tak sibuk karena keluarga, sibuk karena penyakit dan lain sebagainya. Wasilul ladzi bainakum baina rabbikum kasarati zikrikum lahu ta'ala. Hendaklah kalian senantiasa nyambung hubungan dengan Allah dengan jalan banyak zikir padanya. Kemudian yang keempat, yaitu aksirus sadaqah sirwal alan. Hendaklah kalian banyak bersedekah baik terang tangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka kalian akan dapat balasan Allah. Tunsaru, turzaku, tujbaru. Kalian akan mendapatkan banyak tolongan dari Allah karena sedekahmu. Kamu akan banyak diberi kecukupan oleh Allah. Dan kalian akan diperbanyak rizkimu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tidak ingin ditolong Allah dalam segala urusan kita? Diberikan kecukupan oleh Allah dan diberi tambahan rezeki karena kita melaksanakan anjuran Nabi bersedekah. Mari kita akhiri tahun ini dengan husnul khotimah. Perbanyak amal ibadah termasuk bersedekah, termasuk nyantuni anak yatim. Kami insya-Allah bersama jemaah di Selong akan menyantuni anak-anak yatim piatu menyambut tahun baru yang akan datang. Moga-moga tahun yang akan datang lebih banyak meningkat iman takwa, amal soleh kita, meningkat rezeki kita, kesehatan kita, dan lain sebagainya. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita menjawab tanyaan lain. Tanyaan yang disampaikan oleh Talibat Mahat tingkat 4, semester 7 dan 8. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi yang mendengarkannya.
Karena mereka adalah para mahasiswi yang insya-Allah berapa bulan lagi sudah mereka jadi alumni, menjadi tamat di Mahat. Okay. Mudah-mudahan semuanya tamat dengan lulus sukses dan dapat ilmu yang barokah tentunya. Dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala kita telah menyaksikan kemarin, yaitu wisuda Universitas Hamzan Wadi. Sebanyak 1017 S1, S2 di wisuda. Masya Allah. Demikian suksesnya. Saya melihat kendaraan demikian banyaknya di sekitar Solong, di taman, di Solong. Saya kira ada acara yang adakan pemerintah. Tahu-tahunya mereka yang diwisuda dengan mobil masing-masing. Kalau jumlahnya 1017, insya-Allah mobilnya sebanyak itu juga. Seribuan mobil membawa para mahasiswa yang diwisuda S1 dan S2. Luar biasa, Masya Allah. Okay. Mudah-mudahan mereka semua mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat, bisa dimanfaatkan untuk umat, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Moga-moga. Amin. Allah amin. Baik para pendengar yang dirahmati Allah, kita tadi menyampaikan pengajian di Lutfi Wengkang Loyok. Terima kasih. Okay. Dan kemarin untuk ibu-ibu PWRI Lombok Timur, dan sebelumnya rumah sakit untuk para pegawai, karyawan, tenaga kesehatan maupun pasien-pasien dengan keluarganya. Sekali seminggu sudah 25 tahun yang lewat sampai sekarang. Moga bermanfaat. Para pendengar, mari kita mulai menjawab pertanyaan yang sudah tiba kepada kami. Okay? Ada pertanyaan yang menggelitik ini kaum wanita. Benarkah kaum wanita haram hukumnya berziarah kubur? Baik itu kubur orang tua, kubur suami, kubur anak, dan lainnya. Para pendengar, secara umum Nabi menganjurkan kita ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Pernah ku larang kalian ziarah kubur, maka kini ziarah kuburlah kalian. Demikian sabda Nabi SAW. Bainnaha tuzakkirul maut. Ziarah kubur itu mengingatkan kita pada kematian kita. Zahidukum fid dunya, babkan kalian hidup zuhud di dunia. Jauh dari yang haram, yang makruh, hanya yang halal saja. Itu pun sekadarnya. Demikian kelebihan kita ziarah kubur. Apalagi kalau ziarah kubur orang tua kita. Man zara qabra walidahi yaumal jum'ah orang indahu yasin ghufirallah. Siapa yang ziarahin kubur orang tuanya, ya hari Jumat dia bacakan Yasin, dia ampunkan dosanya. Dosa dia yang ziarah, dosa yang diziarahinnya. Si Aisyah tanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau saya ziarah kubur apa saya baca? Nabi mengatakan, bacalah Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Memang ada yang mengatakan bahawa ziarah kubur kaum wanita telah masuk dosa-dosa besar. Masya Allah. Okay. Kita tentu tidak mengikuti paham yang demikian itu. Mari kita melihat berapa paham yang mereka bertentangan betul dengan paham kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antara lain yang pertama, haram hukumnya menabur bunga di atas kuburan, di atas makam. Kita di Indonesia sudah terbiasa. Orang meninggal dunia di atas makamnya ditaburin bunga yang hidup. Bukan bunga kertas, bukan bunga plastik, bunga yang masih hidup, masih basah. Nanti kalau sudah kering, dia bisa jadi rabuk di atas kuburan itu. Itu bagi kita hukumnya adalah boleh. Bahkan Nabi SAW berikan contoh. Naruh pelepah korma di atas 2 kuburan yang beliau ziarahin. Kemudian Nabi SAW
ditanya, kenapa ya Rasulullah taruhkan pelepah korma? Yukhaffafu anhuma. Diringankan baginya azab kubur selama pelepah korma masih basah. Kenapa ya Rasulullah? Karena dua orang di kubur ini disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Apa dosanya Rasulullah? Dosanya ringan dianggap. Yang satu tidak hati-hati dari kencing. Yang satu suka nyakitin orang dengan lidah ke sana kemari mengadu domba orang. Taruh pelepah korma satu di sini, yang satunya di sana. Demikian anjuran Nabi SAW. Dengan demikian berarti boleh kita taruh bunga yang masih basah atau pelepah korma atau mungkin ranting-ranting pohon taruh di atas kuburan orang. Diberi contoh oleh Nabi. Dan yang kedua, Nabi Adam AS bukan Nabi, bukan Rasul. Ini keyakinan mereka. Bagi kita wajib percaya Nabi Adam adalah Nabi, adalah Rasul. Bagi mereka mengatakan Nabi Adam bukan Nabi, bukan Rasul. Jadi kalau begitu orang biasa ya. Orang biasa, bukan Nabi, bukan Rasul. Masya Allah. Dari mana dalilnya ya? Dan kita harus mengetahui Adam sebagai Nabi dan Rasul bersama 24 Nabi Rasul yang lainnya. Sehingga jumlahnya 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Okay? Jumlah Nabi Rasul sangat banyak. Rasul saja ratusan. Nabi-Nabi puluhan ribu. Yang kita harus ketahui 25. Dalam Quran tercantum dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Adam bukan Nabi, bukan Rasul. Pahamnya. Kemudian berikutnya. Neraka itu tidak kekal. Orang-orang kafir tidak kekal dalam api neraka. Padahal Al-Quran banyak nyebut tentang khalidina fiha abada. Mereka kekal abadi selamanya dalam api neraka. Orang kafir, orang musyrik. Neraka kekal. Orang kafir musyrik kekal di dalam neraka. Dikatakan orang kafir tidak kekal dalam neraka. Dan neraka itu sendiri tidak kekal. Yang kekal hanya syurga. Kemudian talak istri dalam keadaan haid. Tidak jatuh talaknya. Mentalak istri dalam keadaan haid. Tidak jatuh tolaknya. Gimana jadinya? Seorang istri sedang main talak oleh suaminya. Tidak jatuh talaknya. Mereka bisa bersama kembali. Ya Allah. Aneh juga. Bagi kita. Apa sedang haid. Sedang nifas. Sedang wiladah. Hatta sedang sekarat pun seorang perempuan ditalak suaminya, jatuh talaknya. Itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian berikutnya, haram perempuan nyetir mobil sendiri. Kaum perempuan haram nyetir mobil. Sekarang ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Bahkan di negeri Arab Saudi, kaum wanita nyetir sendiri kendaraannya. Apalagi pakai Honda kalau gitu. Mobil saja yang mereka tersembunyi. Tak boleh dia nyetirnya. Pahamnya. Sekarang sudah tidak berlaku lagi. Paham ini. Banyak wanita-wanita Arab Saudi sana pergunakan mobil, naik Honda dan sebagainya. Kemudian berikutnya. Yaitu haram perempuan bicara dengan laki-laki lain. Haram perempuan bicara dengan laki-laki lain. Bagaimana kalau para pegawai, karyawati, yang ada di kantor-kantor, sekolah-sekolah, universitas dan sebagainya, mereka bersama laki, bersama perempuan di sana. Pimpinan sebuah kantor, kaum perempuan, gimana tidak bicara dengan anak buahnya yang laki. Susah juga paham seperti ini zaman sekarang, zaman now. Yang berikutnya, yaitu berzikir la ilaha illallah 1000 kali adalah syirik, adalah musyrik. Demikian pahamnya. 1000 kali membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu adalah syirik. Na'udzubillah min dzalika. Pada semakin banyak zikir, semakin baik tentunya. Alaikum billahi wal istighfar. Faksiruhuma, sabda Nabi. Taklah kalian
membaca la ilaha illallah dan istighfar. Astagfirullahalazim. Perbanyak membaca la ilaha illallah dan istighfar. Karena syaitan mengatakan, ku hancurkan umat manusia dengan dosa, tapi dia mengalahkan aku dengan kalimah la ilaha illallah dan istighfar. Kemudian aku kalahkan mereka dengan memperturutkan hawa nafsu, bertuhan pada hawa nafsunya. Karena itu waspada terhadap hawa nafsu. Yang ziarah kubur bagi perempuan adalah dosa besar. Dosa besar. Kalau dosa besar sama dengan dosa berzina kalau gitu. Kemudian haram hukumnya memotong jenggot, mencukur jenggot, memotong jenggot, haram hukumnya. Jadi biarkan panjang gitu. Tak boleh potong, apalagi dicukur kayak kita-kita. Dan haram kaum perempuan pakai celana panjang. Walaupun dari luar pakai long dress, pakai jubah. Tetap haram hukumnya. Ya Allah. Jamaah haji, jamaah umrah sekarang ini naik pesawat. Mereka pakai celana, memudahkan mereka naik pesawat, turun dari pesawat. Tapi kalau pakai long dress bahaya, susah, sulit. Karena itu mereka pakai celana panjang, dilapis dengan long dressnya, dengan kebaya panjangnya, dengan jubahnya. Yang berikutnya, membaca selawat setelah azan adalah haram hukumnya. Membaca salawat setelah azan. Itu adalah termasuk dosa sama dengan dosa zina. Dosa berzina sama dengan baca salawat setelah azan. Karena ini banyak baca salawat, baca istighfar setelah azan sebelum mulai iqamat menunggu jamaah. Katakan itu sama dengan dosa berzina. Tuhan kaji. Kemudian berikutnya, naruh ranting pohon di atas kubur. Haram hukumnya. Naruh ranting, cabang pohon di atas kuburan haram. Sama dengan haramnya menaruh bunga-bunga di atas kuburan. Kemudian, haram ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haram ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb. Di mana demikian para pendengar? Okay? Sampai haram ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terjadi. Dia mengucapkan kalimah sadaqallahul azim, bid'ah sesat. Sadaqallahul azim, selesai kita baca Al-Quran. Biasa qari'ah, MTQ, sadaqallahul azim. Kita juga baca Yasin, selesai sadaqallahul azim. Katakan bid'ah sesat. Perempuan mengajar laki-laki haram, laki-laki mengajar perempuan haram. Jadi kami yang mengajar talibat, mahat, semuanya perbuatan haram. Haram maknanya dosa. Ya Allah, gimana ya? Susahnya zaman sekarang. Para ustazat, guru-guru perempuan, ngajar di sekolah-sekolah. Atau guru-guru yang laki-laki asatiz, yang ngajar anak-anak perempuan. Entah itu di SMP, SMA, aliyah, sanawiyah, sampai perguruan tinggi. Dong mereka semuanya dosa, kasihan. Kemudian, muslimin, muslimat yang tidak solat berjamaah tidak boleh, haram dinikahkan. Muslimin, muslimat tidak berjamaah haram dinikahkan. Ayo, jadi susah jadinya. Yang tidak berjamaah tidak akan kawin-kawin. Kemudian haram membangun menara di masjid-masjid. Haram membangun menara. Berikutnya mengumumkan kematian. Pengumuman kematian di masjid-masjid pakai pengeras suara haram. Membaca Quran di rumah orang kematian. Rumahnya si mayat, jenazah adalah haram hukumnya. Mengucap selamat pagi, selamat sore juga haram hukumnya. Masya Allah. Apa susahnya kalau gitu, serba haram. Demikian para pendengar. Saya minum dulu.
Mari kita jawab pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tuan Guru, apakah benar kita tidak boleh menggabung nama kita bersama nama pacar kita? Kalau benar, apa dampak negatifnya? Jangankan nama pacar disambung dengan nama kita. Sama kaum wanita, nama pacarnya disambung dengan nama aslinya. Nama istri disambung dengan nama suaminya saja tidak boleh, tidak pantas, tidak layak, berbahaya. Kan yang jangan nanti bercerai. Suami istri bercerai, sedangkan nama suaminya masih ada di situ. Yang paling pas dalam Islam adalah nama kita disambung dengan nama orang tua. Nama ayah umpama. Seperti saya, nama saya lalu Husnan. Ayah saya lalu Sayuti, Husnan Sayuti. Nama orang tua. Dan itulah kebiasaan orang Arab. Selalu nama orang tuanya ada di belakang nama si perempuan atau si laki. Agar supaya orang tahu siapa orang tua kita. Dan orang tahu bahawa kita punya ayah. Bukan anak yang tidak punya ayah. Cuma punya ibu saja. Bisa jadi kalau hanya punya ibu, tidak punya ayah, anak haram. Anak ziyadah. Na'udzubillah min dzalika. Jadi tidak pas. Dan nanti kalau kita punya pacar, kawin dengan laki wanita lain. Gimana jadinya? Nama sudah kedong disambung. Sedangkan tahu-tahu pacarnya itu kawin dengan wanita lain. Sungguh sangat memalukan. Karena itu tidak pas. Nyambung nama kita, perempuan, dengan nama pacarnya. Nama orang tua. Sekalian kita berarti berbakti kepada orang tua. Selalu ingat orang tua. Selalu doakan orang tua. Nabi bersabda, man taraka du'a lil walidain yang qati minhu rizqu. Siapa tidak suka doa orang tuanya, pasti limit sempit sedikit rezekinya dalam hidupnya. Ayo, mau seperti itu. Nauzubillah min dzalika. Baik, kita lanjut. Hukum menutup aurat itu wajib. Apa harus kita lakukan ketika melihat orang-orang sekitar kita, terutama warga yang ada di sekitar kita, tidak menutup auratnya dan kita sudah berusaha untuk berpakaian yang sopan. Tapi mereka tidak mengikuti, tidak meniru kita. Berarti belum dapat tunjuk hidayah, belum paham makna, hikmah, kemanfaatan pada pakai jilbab. Nabi SAW cerita sama Siti Fatimah Az-Zahra putrinya. Aku melihat dalam neraka, hai anakku, kaum wanita yang digantung dengan rambutnya di dalam neraka dan dari bawah api neraka menyala-nyala. Siapa mereka? Ya ayahanda, itulah kaummu, kaum wanita yang anti jilbab, tak mau pakai jilbab. Nauzubillah min dzalika. Karena itu di samping kita berikan contoh teladan, ya pelan-pelan kita nasihatin. Bila perlu di tempat kita ada pengajian yang disampaikan oleh para ahlinya tentang bagaimana kita wanita harus pakai jilbab. Nabi SAW sampai di rumah beliau ketemu di situ dengan ipar beliau namanya Siti Asma. Nabi melihat, kemudian Nabi setelah itu memandang ke sebelah. Tak lagi memandang Asma. Kenapa? Karena dia tidak tertutup aurat. Karena Nabi mengatakan, ya Asma, apabila wanita sudah akil balik, tak boleh kelihatan dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Wajahnya dan telapak tangannya. Tangannya boleh kelihatan, wajahnya boleh kelihatan. Itu sabda Nabi SAW. Dengan kata lain, kaum wanita wajib pakai jilbab. Kalau tidak, maka dia akan siksa dengan rambutnya karena tidak pakai jilbab tersebut. Mau disiksa, digantung rambut, dibakar api dari bawah karena tidak suka pakai jilbab. Nauzubillah min dzalika kaum wanita, para thalibat. Berikutnya, apa hukum air dalam bong
Kita tutup dengan tangan kita, jari kita, tidak apa-apa. Kecuali tangan kita ngejis. Tangan kita ngandung najis. Jelas, airnya kurang 2 kul lah. Tidak apa-apa. Kita tutup dengan jari kita. Karena tutup bongnya hilang pamatu jatuh. Masya Allah. Tanya berikut. Di dalam satu keluarga ada yang pergi ibadah haji. Biasa oleh masyarakat setiap malam Jumat diadakan acara zikir, doa. Tapi di keluarga ini yang pergi haji ini tidak mampu mengadakan acara zikir, doa, tasyakur. Maka masyarakat menjelek-jelekkannya atau menghinanya. Sehingga dia buat mau si keluarga malu, si keluarga, dan melakukan yaitu tasyakuran dengan terpaksa karena dicela kalau tidak mengadakan acara. Tidak ada paksaan. Itu kan sedekah. Mau sedekah tidak sedekah, yang sampai maksa diri untuk bersedekah. Kalau memang tidak bisa ngundang orang, ya kita sekeluarga ngadakan acara, umpama baca Yasin, zikir dan doa untuk mereka keluarga yang pergi untuk menaikkan ibadah haji. Tidak mesti ngundang orang. Kita tidak usah pura-pura seperti orang kaya padahal kita dalam keadaan kekurangan. Tidak ada paksaan dalam berbuat kebaikan. Apalagi amalan sunat. Tidak ada paksaannya. Jadi boleh tidak mengadakan acara, undang orang banyak untuk zikir doa tiap malam Jumat. Cukup kita sekeluarga. Kalau mereka mencela kita, biarin. Daripada kita berdosa maksa diri. Itu mestinya. Kita kalah oleh kebiasaan. Kemudian bagaimana hukumnya? Di dalam satu kampung tidak ada orang solat jamaah di masjid. Gimana hukumnya? Seorang berzakat dengan uang, tapi uangnya dari hasil bank rontok. Ancaman Nabi. Apabila dalam satu kampung, satu desa, satu RT, RW, tidak ada orang jamaah, mana-mana 3 orang. Seluruh warga RT dipimpin, dijajah oleh setan, oleh iblis. Kemudian, gimana kalau kita bersedekah, berzakat dengan uang hasil bank rontok? Dosa hukumnya. Tidak ada artinya bersedekah dengan uang haram, uang riba. Allah berfirman dalam hadis kursi, siapa-siapa sedekah dengan uang haram, sama dengan orang mencuci pakaian dengan air kencing. Air kencingnya sendiri atau kencing orang. Mana bisa bersih, mana bisa suci. Tak bisa dong. Karena itu, jangan sedekah dengan uang haram. Kalau memang tidak ada, yang halal tidak usah. Bagaimana dengan pasangan suami istri yang maharnya kepada istrinya, yaitu maharnya mas kawinnya, jangan dicerai. Dengan mas kawin, jangan dicerai. Tidak ada orang bilang gitu. Kalau cerai, tidak cerai itu kan, ya kita tidak bisa prediksi. Orang bercerai, tidak bercerai. Ada kalanya bercerai itu wajib hukumnya, sunat hukumnya, ada yang kadang-kadang haram hukumnya. Tidak bisa itu menjadi mahar mas kawin, yaitu dengan ketentuan mas kawinnya tidak boleh dicerai. Dan nanti kalau gimana-gimana. Tahu-tahunya si perempuan ini, karena si perempuan ini nakal, gimana kalau dicerai? Zaman Nabi ada seorang sahabat datang pada Nabi mengadu, ya Rasulullah, istri saya tidak pernah menolak siapapun menjamahnya. Nabi mengerti dengan kalimat itu. Nabi mengatakan, talikha, kau ceraikan dia. Kalau dia itu suka selingkuh pacaran, ceraikan dia. Bukan perempuan yang baik untuk jadi istri orang soleh. Itu jawabannya. Talikha, ceraikan dia. Kalau gitu,
Maka tidak boleh. Mas kawinnya tidak boleh dicerai. Tidak ada itu. Tidak ada pernah terjadi. Okay? Karena soal itu adalah bisa jadi nanti terjadi perceraian karena satu dan lain-lain hal. Dan namanya mahar suatu manfaat bagi seorang perempuan. Ini kan manfaatnya tidak kelihatan. Entah itu berupa jasa, entah itu berupa materi, itu namanya mahar. Pama jasa diajarkan Al-Quran sampai fasih hafal Quran, jasa. Atau diajar bikin pama jajan, bakso oleh suaminya, kan suaminya ahli bikin bakso. Boleh jadi mas kawinnya mengajar istrinya bikin bakso yang enak. Itu dia. Okay? Atau kalau materi berupa emas, berupa uang, berupa Al-Quran, hizib dan sebagainya. Dan sebagainya. Okay? Banyak di antara mereka yang maharnya sebuah Al-Quran dan hizib Nahdlatul Wathan. Di samping yang lainnya. Boleh. Okay? Ayat apa yang kita baca kalau kita sholat istikharah. Tidak ada ketentuan. Boleh ayat manapun juga untuk jadi ayat kita sholat sunat istikharah. Mohon pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh ayat manapun juga. Okay? Sama dengan sholat sunat taubat. Sama dengan sholat umpama sholat witir. Tidak ada ketentuan yang pasti. Boleh manapun juga. Demikian. Okay? Bagaimana dengan orang yang hiziban? Pada saat membaca hizib, mereka terlalu cepat. Sehingga kita yang mengikutinya merasa tidak mendapatkan apa-apa. Padahal kita lagi berdoa. Sebelumnya orang sudah beritahu agar mempelankan bacaan hizibnya. Tapi tetap saja dia baca dengan cepat, ngebut. Gimana cara menyikapinya? Memang itu yang susah. Jangan terlalu cepat dong baca Yasin, lalu cepat. Baca hizib terlalu cepat. Mau cepat selesai saja. Tidak dapat menghayati apa yang dibacanya. Bisa jadi nanti tidak mempan. Kalau seperti itu. Baca Al-Quran tidak tajwid. Baca hizib tidak dihayati, tidak direnungkan, tidak ditadabbur. Gimana baca doa tidak dihayati dalam hati doanya. Sulit kabul kalau gitu. Gimana caranya? Dia nasihatin. Pelan-pelan dek, yang mimpin hiziban agak pelan. Jangan terlalu cepat. Bisa jadi jamaah tidak bisa ikutin. Apabila kita cukup hanya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dari rumah. Atau langsung berziarah ke kuburnya. Karena ada yang mengatakan bahawa dengan hanya berdoa dari rumah sudah cukup kepada yang diniatkan. Boleh berniat langsung di kuburan. Sambil ziarah kubur, boleh juga mendoakannya dari rumah. Tidak sempat ziarah kubur, nah kuburnya jauh. Daerah lain, kabupaten lain. Kita doakan di rumah sampai. Bisa sampai. Apa sulitnya bagi Allah? Nyampaikan pahala kita. Berzikir, berdoa, istighfar untuk keluarga yang jauh tempat makamnya. Boleh. Ya paling bagus langsung ziarah ke kuburnya sambil mengingatkan kita kepada kematian kita, mengingatkan akhirat, mengingatkan yaitu tentang kuburannya. Baik, boleh seperti itu. Lanjut. Jika seorang istri bersedekah dengan uangnya sendiri. Dari hasil dia bekerja keras. Sementara tidak memberi tahu kepada suaminya. Istri tidak beritahu suaminya. Dikarenakan suaminya suka marah-marah. Atau bahkan terkadang tidak mendukung perbuatan istrinya suka bersedekah. Sering tidak peduli dalam hal kebaikan.
hingga istrinya selalu diam-diam sedekah dengan uang sendiri. Kaum wanita boleh sedekah dengan uang sendiri? Hasil sendiri dari harta diperoleh dari orang tuanya, dia sedekah pada anak yatim. Kenapa? Nabi menganjurkan, ya masyarakat Indonesia, saddaqna wastagfirna. Hai kaum wanita, banyak sedekah, banyak istighfar. Karena aku melihat di dalam api neraka paling banyak kaum perempuan. Kenapa ya Rasulullah? Kata Ummu Salamah. Nabi menjawab, banyak wanita dalam neraka karena pertama, yaitu tuksirna lakna, suka ngumpat gunjing orang banyak. Yang kedua, takfurnal asyir, banyak wanita yang durhaka kepada suaminya. Kulihat banyak wanita di neraka. Untuk perbanyak olehmu sedekah, perbanyak olehmu istighfar. 2 lawan 2. Draw atau pak, nggih, sapeh bahasa kita. Demikian, nggih. Jadi wanita punya uang diri boleh sedekah. Kalau dia tahu bahwa suaminya suka marah, kalau dia tahu istri yang sedekah dari uangnya sendiri, boleh kaum wanita demikian sedekah tanpa beritahu, minta izin pada suaminya. Memang dalam suasana aman-aman, harmonis, damai, alangkah indahnya. Sang istri sedekah dengan uangnya sendiri, tapi dia beritahu daripada sang suaminya. Tapi kalau enggak, boleh sedekah. Okay? Lirijali nasibum mimma iktasabu, linsa nasibum mimma iktasaban. Bagi laki-laki yang dapat bagian pada apa yang dia kerjakan, wanita juga demikian. Maka mahal sedekah, kaum laki-laki boleh sedekah dengan uangnya, kaum wanita boleh sedekah juga dengan uangnya sendiri. Hukumnya, jika seorang suami tidak memberikan nafkah atau uang hasil kerjanya pada istri dan anaknya, sebab suaminya menganggap istrinya memiliki uang yang cukup untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya, karena istrinya seorang pedagang menghasilkan uang setiap hari. Lalu suami mengabaikan, melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami, tanggungjawab kepada keluarganya. Tak boleh demikian dong. Walaupun istri punya penghasilan, tetap sang suami wajib memberikan nafkah, tambah nafkah kepada sang istri. Tetap ada kewajiban sang suami memberikan nafkah pada istrinya. Lagi istrinya taat, bakti, rajin bekerja, harus dia berikan kepada istrinya serta anaknya. Tak boleh dengarkan karena istrinya banyak uang, banyak harta, banyak penghasilan, saya tidak kasih dia nafkah. Dosa hukumnya. Kapa bil marisman an yudhayya ma yakul. Berdosalah seorang yang melalaikan, mengabaikan kewajiban beri nafkah pada yang wajib diberi nafkah, istrinya dan anaknya atau juga keluarganya, orang tuanya. Gimana dengan ayah kita? Apakah harus kita cium kaki ayah dan kening ayah? Tidak ada anjuran demikian. Hanya pada ibu. Nabi mengatakan, siapa mencium kening ibunya, diampun Allah dosa-dosa orang itu. Kemudian mencium telapak kaki ibu, karena itu adalah merupakan anjuran Nabi pada seorang sahabat. Di bawah telapak kaki ibu ada sorga bagi kita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga di bawah telapak kaki ibu. Maknanya kalau kita taat bakti pada ibu kita, sorga balasannya. Kalau kita hormat pada orang tua kita, ibu kita, sorga balasannya. Maka sahabat mengamalkan, yaitu mencium telapak kaki ibunya. Dan kita juga mencontoh mencium telapak kaki ibu kita yang masih hidup. Baik, makasih. Okay. Seorang wanita ditinggal ke Malaysia belasan tahun oleh suaminya dan tanpa kabar, apalagi ngirimkan nafkah. Lalu seorang perempuan itu nikah dengan laki-laki lain dan mendapatkan anak. Tiba-tiba suaminya yang pertama pulang, di mana status anak yang didapat dari laki lain. Laki kedua. Dan apakah perempuan itu
sudah melakukan zina karena menikah sebelum diceraikan suaminya. Betul dan betul. Maka untuk itu kalau tidak tahan, maka dia harus nuntut ke pengadilan. Nuntut ke pengadilan. Gugat di pengadilan cerai. Kalau sudah diputuskan oleh pengadilan cerai, maka sudah jatuh cerainya, baru dia boleh kawin. Baru boleh kawin dengan laki lain. Tidak salah. Lahir anak, ya anak halal. Tapi kalau tidak pernah dicerai, tidak nuntut pengadilan, tiba-tiba saja dia kawin dengan laki-laki lain. Maka anak dilahirkan, anak haram, zina, perbuatannya adalah zina, dosa. Oh, na'udzubillah, na'udzubillah. Yang buru nafsu deh. Okay? Gugat dulu, cerai. Biar diceraikan oleh pengadilan, dia baru habis dah kawin. Demikian. Okay? Orang yang meninggal, okay? Meninggal dunia bapaknya, dan ibunya tidak mampu membiayai sekolah anaknya. Siapakah yang paling bertanggung jawab untuk membiayai anak tersebut? Apa keluarga dari bapak, keluarga dari ibu? Kedua-duanya dong. Kedua-duanya mufakat, sepakat. Ini anak kita, keluarga kita, saudara kita. Dia akan melanjutkan kuliahnya tinggal 1 tahun, 2 tahun. Tidak ada peninggalan dari ayahnya. Gimana caranya? Mari kita urunan, bantu. Mudah-mudahan jalan ini kita dapat barokah dari Allah nanti. Okay? Ingat. Orang yang memberikan biaya untuk orang tuntut ilmu 1 dirham, untuk talibil ilmi, di talibil ilmi, besar pahala pada 1.000 dinar untuk perluan yang lain pamasabilillah. Dirhamun li talibil ilmi, tu dirham untuk orang tuntut ilmu, entah itu anak kita, anak saudara kita, besar pahala pada 1.000 dinar untuk perluan yang lain, perluan agama. Tinggi. Itu karenanya maka bersama-sama kita membantu si anaknya itu, anak yatimnya itu menyelesaikan kuliahnya. Mari bersama-sama. Tidak akan rugi. Allah akan berikan balasan kepada orang membantu. Wallahu fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah menolong hamba, sama hamba menolong saudara-saudaranya. Iya. Jadi yang membantu adalah keluarga bapak, keluarga ibu. Bersama-sama deh. Tong royong. Untuk selesai kuliah si anak yatim. Berapakah dapat daging korban untuk orang yang ngorban? Boleh sepertiganya. Umpama daging sapi yang kita korban mendapat umpama berapa? 80 kilo. Boleh yang ngorban mengambil 1/3. Itu 90 kilo dapatnya, maka dia ambil 30 kilo. 60 kilo dia sumbangkan, sedekahkan sebagai korbannya. Ini korban sunat nih. Okay? Jadi keluarga yang ngorban dapat 1/3, yang disedekahkan fakir miskin 2/3-nya. Boleh dan boleh. Korban sunat, bukan korban nazar. Demikian, okay? Dengan demikian, korban ini hanya bermanfaat tidak hanya untuk orang miskin, tapi juga untuk keluarga yang berkorban. Gimana hukumnya? Seorang khatib tidak ada isi khutbahnya, hanya sekadar membaca salawat, membaca ayat Quran, baca doa, membaca hamdalah, tanpa memberikan uraian, tausiah, pengajian dalam khutbahnya. Tak boleh gitu dong. Zaman sekarang perlu kita berikan nasihat, uraian dalam khutbah. Saya tadi membaca khutbah di penjara di hadapan saudara kita yang nasibnya kurang beruntung. Sebanyak kurang lebih 400 orang lain karyawannya.
dengan kepala kantornya, okay? Kepala lapas atau rutan Selong. Yang kita sampaikan, yaitu 7 golongan manusia yang jadikan Allah syurga Firdaus dan kekal abadi dan syurga Firdaus. Dalam surah Al-Mu'minun. Pertama, orang-orang khusyuk dalam solatnya. 2, orang-orang yang menjauhkan daripada yang lago-lago, baik ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, orang menunaikan zakat, masuk sedekah tentunya. Yang keempat, orang menjauhkan daripada zina, selingkuh. Dan yang kelima, orang-orang yang menunaikan amanah, tidak hianat. Kemudian yang keenamnya, itu orang-orang yang membayar janji, menunaikan janji. Dan yang ketujuh, Allah janjikan syurga Firdaus dan kekal di dalamnya adalah untuk orang-orang yang selalu memelihara solatnya. Melihara hikmah solat atau buah daripada solat. Apa buah solat menurut Allah dalam hadis Qudsi? Ada 5 pada pokoknya. Pertama, orang yang solatnya diterima Allah. Pertama, yaitu orang itu tawadhu sifatnya. Tawadhu artinya senang diajak berbuat baik. Dan tidak merendahkan, meremehkan orang lain. Yang kedua, tidak sewenang-wenang kepada sesama, menghina, memfitnah, ngadu domba, menjelek-jelekkan, menjatuhkan. Tidak dia lakukan demikian. Dia tidak suka demikian. Tanda solat irma Allah. Yang ketiga, yaitu tidak terus-menerus berbuat dosa dan maksiat. Ada saatnya sadar-sadar, insaf-insaf, tobat-tobat. Dengan tobat sambal. Yang keempat, dalam sibukannya sehari-hari, selalu ingat Allah, selalu zikir pada Allah. Waqata'naha fi zikri. Selalu ingat Allah dalam kesibukan sehari-hari. Dari kantor, dari pasar, dari mall, dari sekolah. Tetap ingat Allah. Kemudian tanda solat yang diterima Allah, firman Allah dalam hadis Qudsi, Rahman musab. Kasihan pada orang yang kena musibah. Seperti saudara kita yang ada di Jawa Barat maupun Jawa Timur. Jawa Barat gempa, di Jawa Timur gunung meletus. Tempat lain yaitu bencana, banjir, bandang dan lain sebagainya. Banyak sekali musibah nimpa. Kasihan pada orang kena musibah. Wal armalah, kasihan pada orang miskin-miskin. Wal armalah pada jompo-jompo. Kasihan pada ibnu sabil, orang musafir-musafir. Pama anak-anak kita yang mondok, yang kuliah, umpama tolab talibat mahat, kehabisan bekal, dikasihani oleh bapak pondoknya, wali pondoknya. Itu dia tanda solatnya bapak wali pondok diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Dulu mondok 10 tahun di Pancor, sering dibantu oleh tempat kita mondok. Itu lauk pauknya, supaya enak makannya. Walaupun sederhana, tapi bisa makan karena adanya itu. Entah itu kuahnya dan sebagainya. Masya Allah. Baik. Mohon penjelasan tentang solat sunat sakaratul maut. Kapan waktunya? Gimana cara melaksanakannya? Nah, pernah saya baca buku solat sunat sakaratul maut. Supaya dipermudah keluarga, rohnya keluar dari jasadnya waktu sekarat. Saya sampai sekian umur saya 75 tahun belum pernah membaca sunat, solat sunat, yaitu sakaratul maut. Belum pernah saya dengar. Maaf, belum pernah saya dengar, terus terang. Apa kebodohan saya, kurang banyak membaca, sehingga tidak pernah membaca tentang buku tentang sunatnya solat sunat sakaratul maut. Itu tidak dianjurkan. Bagi orang-orang yang hadapi sakaratul maut, anjurkan kita bacakan Al-Quran, bacakan Yasin. Mudah keluarnya rohnya. Bukan solat sunat sakaratul maut, belum pernah saya dengarkan. Baca Yasin, baca doa. Kemudian kita bimbing tuntut dengan kalimah la ilaha illallah, laqinu mautakum la ilaha illallah.
bacakan talqin, bimbing orang sekarat dengan kalimah la ilaha illallah. Siapa akhir kalimat yang mengatakan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Itu dianjurkan, bukan solat sunat. Sakaratul maut belum pernah saya dengar. Dan saya lihat dalam kitab tentang solat-solat sunat, tidak ada solat sunat sakaratul maut. Sunat hajat ya ada. Tapi kalau solat sunat sakaratul maut belum pernah saya baca. Gimana Pak Hanafi, Pak M. Syafi'i, atau mungkin Pak Masri yang pernah baca. Solat sunat sakaratul maut. Siapa ngerjakannya? Kita yang akan menghadapi mati atau orang yang tahu bahawa kita ini sedang menghadapi sakaratul maut. Tak tahu kita. Tak pernah baca. Masya Allah. Pernah dia melihat orang meninggal dunia. Pada jenazahnya ditaruhkan batu sebesar genggaman di perutnya. Katanya supaya kotorannya tidak keluar. Apa ini benar atau salah? Apa hukumnya? Betul, ada anjuran. Naruh benda-benda tentu tidak yang berat-berat di atas perutnya supaya perutnya jangan kembung. Jangan kembung oleh angin. Itu dia hikmahnya. Bukan seperti ini. Supaya perutnya, katanya supaya kotorannya tidak keluar. Bukan demikian. Itu dengan ditaruhkan benda-benda, bisa jadi kotorannya keluar. Dan nanti waktu memandikannya dan sholat jenazah, tidak keluar waktu itu kotorannya. Sudah keluar tadi. Nah, ditaruhkan benda yang tentu tidak berat di atas perutnya. Itu hikmahnya. Memang ada. Tapi bukan supaya tidak keluar isi perutnya. Justru dengan taruh itu bisa jadi keluar isi perutnya. Nanti dimandikan. Tidak repot. Nanti waktu sholat jenazah tidak keluar kotorannya. Umpama jenazah dibawa ke masjid. Situ keluar kotorannya. Kan susah jadinya. Demikian. Berikutnya. Ada seorang sudah bersuami dan punya anak. Lalu ia melakukan zina. Nauzubillah. Dua dari hasil zinanya itu menghasilkan seorang anak perempuan. Tak lama setelah itu, hanya berapa bulan anak itu meninggal dunia. Apakah nanti di akhirat anak itu akan masuk surga dengan ibunya atau masuk neraka dengan ibunya? Para pendengar, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak lahir dalam keadaan suci. Anak halal, anak haram, anak zina, anak yang orang dah nikah, semuanya lahir dalam keadaan suci. Walaupun dia anak haram, anak zina, tetap lahir dalam keadaan suci. Fitrah. Ibu bapaknya yang punya dosa. Karena dia melakukannya. Dia anak itu nanti kalau mati kecil, masuk surga. Ibunya bisa jadi masuk neraka. Dan dibantu oleh anaknya, anak yang halal tadi. Kenapa? Ibunya punya dosa besar, melakukan zina, sehingga anaknya lahir. Anaknya meninggal, maka anaknya insyaAllah masuk surga. Nah, lahir dalam keadaan suci. Tapi ibunya melakukan zina dengan ayahnya, bisa jadi mereka nanti barang masuk neraka. Kecuali dia taubatan nasuha. Taubat nasuha. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Kita lanjut. Minta diulang penjelasan tentang talak hulu. Talak hulu tidak ada iddahnya. Gimana kalau terhadap laki-laki lain? Betul. Talak hulu artinya talak tebus. Sang istri nebus kepada suaminya uang sekian supaya dia dicerai oleh sang suami. Ya, berikan uang sekian oleh sang istri pada suaminya
dan suaminya menceraikannya. Maka tidak ada iddahnya kepada sang suaminya ini. Tapi terhadap laki-laki lain yang mau kahwin dengan si perempuan ini, harus nunggu iddah dong. Siapa tahu si perempuan ini ada hamilnya. Siapa punya anak kalau demikian. Itu harus tunggu kalau dengan laki lain. Tapi terhadap suaminya tidak ada, yaitu iddahnya. Kalau sudah talak tebus, mau kembali lagi harus akad nikah yang baru. Itu dia. Okay? Masya Allah. Baik. Kita lanjut. Tanyaannya, apakah sama pahalanya orang perempuan berjamaah sama perempuannya seperti laki-laki jamaah sama laki-laki? Lebih besar tuntutan berjamaah bagi laki-laki daripada perempuan. Karena kaum perempuan bisa jadi tidak bisa berjamaah pertama. Nah, haid, nifas, hamil, nyusuin dan sebagainya. Sehingga paling tuntut untuk berjamaah itu adalah kaum laki-laki. Bukan berarti kaum wanita tidak dianjurkan solat jamaah. Maka kalau dia berjamaah di rumah, okay, dengan suaminya, tentu bagus. Tapi berjamaah di rumah, pahalanya 25. Di masjid musalla, pahalanya 27. Kalau wanita sama wanita berjamaah di rumah, 25. Kalau mereka berjamaah di musalla umpama. Tidak ada laki-laki. Maka yang jadi imamnya perempuan, makmunya perempuan doang. Maka pahalanya tetap sama, yaitu 27. Salatul jama'ah afdalu min salatil fadhi sab'ina wa ishrina darajah. Solat jamaah lebih afdal daripada solat sendiri 27 darajat. Itu dia. Okay? Silakan berjamaah kaum wanita selama sempat. Lebih-lebih wanita-wanita yang sudah menopause, sudah mesat, sudah tidak haid lagi, kesempatan untuk berjamaah biar dapat pahala 27. Pamam solat dekat rumah, jarak berapa rumah aja. Menjadi wanita yang malas. Demikian, okay? Baik. Kemudian berikutnya, gimana cara menyikapi hati yang sering lalai dalam mengingat, yaitu Allah Ta'ala. Lalai mengingat Allah Ta'ala. Gimana caranya supaya jangan lalai ingat Allah? Mari kita dengarkan. Firman Allah Maha Diskusi, Ana ma'abdi ma'adhakarani tarakat bi syafataku, selalu bersama hambaku. Lama mereka itu bergerak-gerak bibirnya menyebut namaku. Selalu berzikir ingat aku dan menyebut namaku. Aku bersama hambaku tersebut. Karena itu maka kita ingatkan. Okay? Agar supaya kita merasa dekat pada Allah, Allah dekat pada kita dan selalu berzikir padanya. Saya sampaikan di rumah sakit, pada para pasien yang kadang-kala nunggu dokter sampai 3 jam. Belum juga dapat gilirannya panggilan dari dokter. Apa kita kerjakan selama 3 jam tersebut? Jangan lupa zikirlah kepada Allah Ta'ala. Banyak mengucapkan zikir. Idza khalauta fahrik lisanaka bizikrillah. Apabila engkau sedang menyendiri, Muhammad Meco, maka hendaklah kalian gerakkan bibir untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikehendaki oleh Allah demikian. Jadi tadi kita sebutkan, yaitu sebuah wasiat Nabi pada Muaz bin Jabal, kalau tidak keliru. Hai Muaz, hendaklah kamu banyak bertobat, okay, kepada Allah Ta'ala sebelum kalian mati. Hendaklah kamu nyambung hubungan selalu dengan Allah dengan banyak zikir kepadanya. Dan hendaklah kalian yaitu beramal soleh dengan segera. Belum kamu sibuk dengan berbagai macam sibukan. Tak penyakit dan sebagainya. Atau keluarga yang sakit. Kemudian hendaklah kalian banyak sedekah. Orang sedekah pertama banyak tolong Allah. Yang kedua rezekinya bertambah-tambah. Berikan Allah cukupan. Okay? Itu dia kelebihan kita, yaitu bersedekah, sabdanya.
Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Dah berlanjut. Bagaimana solusi seorang isteri yang memiliki suami yang tidak solat? Nauzubillah. Suka memakai narkoba, pengedar narkoba. Oh, besar hukumannya ni. Saya jadi seumur hidup. Okay? Berapa hari yang lalu kita baca di koran dari Mas Bagi mengedarkan sabu-sabu 2,7 gram. 2,7 kilogram. Maaf. Okay? Sabu-sabu. Berarti 2,700 okay? gram sabu-sabu. Berapa hukumannya? Ancamannya seumur hidup di penjara. Besok ketemu kita di penjara Selong. Oh, sudah dihukum. Sebelumnya ada juga di rumah sehat Selong, Pancor. 3 orang tangkap sana. Demikian seterusnya. Rupanya kita sekarang ini hampir dikatakan yaitu zona merah narkoba daerah kita sekarang ini. Baik NTB maupun Lombok Timur. Oh, na'udzubillah. Hai saudaraku. Celaka kalian. Nabi bersabda, Arba'atun la yudkhiluhumul jannah la yuziqahum na'imaha. Dan 4 golongan yang Allah tidak akan masukkan syurga dan tidak akan merasakan nikmatnya syurga. Siapa mereka? Pertama, tukang teler, mabuk, narkoba. Yang kedua, mereka durhaka sama ibu dan bapaknya. 3 orang jalankan riba, rentan. Yang keempat, yaitu orang-orang yang merampas harta anak yatim. Tak peduli anak yatim. Biar anak yatim disantuni dekat rumahnya. Tak pernah terdorong hatinya ikut-ikutan yang tu yatim. Umpama bikin kasih bongkos. Hari Jumat umpama. Kasih uang dalam amplop 5,000, 10,000. Tak pernah terpikir hatinya. Orang seperti itu Allah nyebut pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u. Tahukah kamu pendusta agama? Orang yang tidak peduli anak yatim, tanggi. Tak perhatian pada anak yatim, pembohong agama. Auzubillah, nggih. Ya. Seorang isteri ini juga memakai narkoba. Oh, padan pauk dait asam, padan pedis. Suami pakai narkoba, isteri pakai narkoba. Pantas dua-duanya masuk penjara dan sudah banyak. Seperti itu. Dan tidak solat istrinya juga. Ya, kemana? Kalau tidak sama-sama. Dan sekarang ingin taubat. Apakah bercerai adalah solusinya yang terbaik? Tidak. Sebab selalu tertekan bila bergaul dengan orang-orang baik yang ingin membantunya bertobat. Bukan cara yang terbaik bercerai. Dulu masing-masing taubat nasuha, ngaku salah pada Allah. Kemudian perbaiki diri. Kemudian bersama-sama berbuat kebaikan. Pama zikir bersama. Solat tahajud bersama. Solat jamaah. Dan sebenarnya baca Quran bersama. Sama-sama taubat nasuha. Bukan solusinya adalah bercerai suami isteri. Tidak. Nah, sama-sama. Suka tidak solat, sama-sama suka narkoba. Jadi sama-sama tobat nasuha kepada Allah. Bukan mereka harus bercerai, apalagi sudah punya anak. Mau diapakan anaknya? Jadi korban kawin cerai gara-gara sabu-sabu, gara-gara yaitu narkoba. Jangan demikian. Okay? Kasihan anak jadi korban narkoba orang tuanya. Ada seorang wanita yang melahirkan saat akan memulai hari raya Idul Fitri. Dah masuk Idul Fitri ya. Malamnya atau siangnya. Gimana dengan bayi yang baru lahir? Apa wajib difitrahkan? Tidak dong. Dah lahir, telah maghrib malam Idul Fitri. Apalagi nanti malam lahirnya. Apalagi besok pagi. Baru maghrib, lahir. Tak wajib difitrahkan orang tuanya. Jadi harus 2 waktu. Akhir Ramadan dan awal Syawal dia lahir si bayi, wajib fitrahnya. Apabila seorang suami tidak mempunyai makanan untuk menaikkan zakat fitrah, apakah boleh seorang isteri membayar zakat fitrah kepada suaminya? Boleh. Seorang isteri yang mampu
wajib zakat boleh berzakat pada suaminya. Seorang isteri yang mampu mengeluarkan zakat fitrah kepada suaminya yang miskin, boleh dan boleh. Dulu ada seorang wanita ngadu pada Nabi, ya Rasulullah, saya mau sedekah dengan kalung emas saya peninggalan orang tua. Mendengar besarnya pahala bersedekah. Tapi suami saya mengatakan, alangkah baiknya engkau sedekah kepada kami. Bagi suami yang tidak mampu, tidak sugih. Kemana ya Rasulullah? Nabi mengatakan, betul. Lebih baik kau sedekah pada suamimu, pada sedekah pada orang yang jauh daripada suami. Itu malik Nabi pada perempuan itu. Maka dia sedekah kepada suaminya dan anaknya oleh sang perempuan, sang istri. Boleh, okay? Demikian kepada anda. Mudah-mudahan umur kita masih sampai bulan Ramadan yang akan datang. Sekarang ini sekitar tanggal 17 bulan, yaitu Jumadil Awal. Bulan depan Jumadil Akhir, kemudian Rajab, bulan Isra Mi'raj. Kita peringati Isra Mi'raj Nabi SAW. Yang bagi teman-teman Wahabi haram memperingati Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Okay? Haram hukumnya. Masya Allah. Dari situ ada hikmah, kemanfaatan besar. Pak umat Islam tahu tentang Isra Mi'raj, tahu tentang Maulid dan perjalanan Nabi, dan tahu juga tentang nuzul Quran, gimana Quran diturunkan. Apabila orang itu sudah melakukan maksiat dan dia mau taubat, kan tetapi dia belum mampu meninggalkan maksiat itu cara sempurna, gimana ciri-ciri kalau taubat kita terima Allah? Para pendengar, kalau kita sudah bertekad untuk tobat, ya mari berniat untuk tobat dan tidak mengulangi kembali. Tidak mengulangi kembali. Yang namanya tobat nasuha itu, pertama ada pengakuan kita banyak dosa. Kedua ada penyesalan, bahawa kita menyesal karena sudah berbuat dosa. Yang ketiga berniat bertekad tidak mengulang kembali. Dan yang keempatnya yaitu kita perbaiki diri, perbaiki amal ibadah kita. Itu antara lain cara kita taubatan nasuha. Gimana kalau belum sempurna? Ya perbaiki lagi, ulangi lagi taubatnya. Diulangi lagi taubatnya. Karena rasa taubat yang sudah belum sempurna, belum bisa menangis dan sebagainya. Ayo perbaiki taubatnya, ulang lagi taubatnya. Karena Allah Maha menerima taubat. Berkali-kali hamba bertobat. Kalau betul-betul niatnya untuk bertobat, maka Allah terima juga taubatnya yang berulang kali. Asal jangan main-main dengan taubat. Maka kalau main-main dengan taubat, taubat sambal, kadang taubat, ngulang lagi, taubat lagi, demikian seterusnya. Itu namanya main-main dengan taubat. Taubatnya perlu ditobatkan. Demikian, ciri tobat sudah diterima Allah. Nabi mengatakan tanda tobat diterima Allah. Pertama, orang sudah bertobat itu semakin tekun rajin ibadah. Tadinya agak celu-cela, Senin Kamis, angin-anginan, kumat-kumatan. Sekarang telah tobat, rajin betul ibadah. Rajin ke masjid, rajin jamaah dan sebagainya. Yang kedua, orang sudah terima taubatnya, tandanya semakin rajin nuntut ilmu, semakin rajin ngaji, hadiri pengajian. Yang ketiga, semakin rajin sedekah, semakin rajin sedekah. Yang keempat, tidak lagi bergaul dengan orang-orang jahat, orang nakal. Kemudian berikutnya, yaitu tanda taubat diterima Allah Ta'ala, ganti cara berpakaian. Semua itu tanda daripada orang yang sudah diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Moga-moga. Berikutnya. Yang nanya apa keutamaan kita banyak berpuasa di bulan Rajab Sya'ban. Baru datang Ramadan. Pokoknya begini,
Asyamu junnatun. Puasa itu adalah junnah. Artinya benteng pada maksiat, pada syaitan, daripada hawa nafsu. Okay? Dan puasa itu juga bikin kita jadi sehat walafiat. Sumu tasihu. Kau puasa, kamu akan jadi sehat walafiat. Karena itu, mari kita banyak berpuasa. Terutama Senin Kamis. Bulan, yaitu Rajab, Syaban, ada anjuran supaya kita berpuasa. Bulan Rajab, bulan Syaban. Bulan Rajab, nisfu Syaban. Bulan Syaban, nisfu Syaban. Bulan Rajab ada juga di situ. Hari-hari awal Rajab untuk puasa sunat. Ya, terima kasih kepada anda bertanya. Dan lanjut. Dia mau tanya, jika ada orang tua melakukan kesalahan, lalu kita menegurnya, tapi dia tidak mau ditegur oleh anaknya, apa kita harus membiarkannya? Sudah ada petunjuk dari Nabi SAW. Marra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Wa lam yastati fa bilisani wa lam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Yang artinya, siapa-siapa melihat kemungkaran, apa di rumahnya, di luar rumahnya, wajib dicegah dengan tindakan. Kalau tidak berani, tidak mampu, dengan lidah kata-kata. Kalau tidak mampu, dengan hati. Dan tidak senang, kita benci dengan perbuatannya itu. Okay? Tapi itu menunjukkan kita ini adalah orang yang lemah iman. Tak berani merubah kejahatan dengan tindakan maupun dengan kata-kata, dengan nasihat. Lemah iman kita. Kalau kita setuju, maka bukan lagi lemah iman. Mati iman namanya. Okay? Bahaya demikian tu. Harus cegah minimal dengan hati, tanda lemah keimanan kita. Auzubillah min dzalika. Minum kembali. Berikutnya, bagaimana hukum seorang laki-laki yang berjamaah solat di rumah bersama istrinya? Bagus. Pak istrinya juga dapat pahala jamaah, yaitu 25 derajat pahala jamaah di rumah, 27 di masjid musholla. Mana maunya? 27 apa 25? Coba kalau uang 27 juta, berarti dia lebih senang daripada 25 juta. Tapi kalau pahala maunya 25. Tidak mau 27. Tapi kalau uang maunya lebih banyak. Itulah sifat manusia. Cinta dunia. Masya Allah. Apa hukumnya? Solat seorang apabila baju yang dipakainya tak pernah dicuci berhari-hari. Enak tak? Pakaian kotor, pakaian bau dipakai untuk solat. Coba kalau bertandang ke rumah teman, rumah kawan atau ke rumah pacarnya. Oh, pakaian yang paling bagus, pakai parfum lagi. Tapi untuk solat, cukup pakaian yang tak pernah dicuci berhari-hari. Jangan demikian dong. Okay? Pakai pakaian yang bersih. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Firman Allah, hendaklah kalian pakai pakaian kalian setiap solat. Pakaian yang bagus. Okay? Tentunya pakaian bersih, yang indah, yang harum. Itu perintah Allah dalam Quran. Kemudian, apa ganjaran atau dosa orang yang punya sifat sombong, suka membanggakan diri Allah? Okay? Nabi bersabda, yaitu jauhkan diri pada 3 macam. Ada 3 macam yang yaitu menyebabkan orang tidak mau taat, tidak mau bakti pada Allah. Aslul maksiati salah satun. Asal segala maksiat ada 3. Pertama, at-takabur, sombong. At-ujub, takabur, gengsi. Yang kedua, al-hasadu, hasad, dengki, iri hati, talon hati. Yang ketiga, al-hirsu, apabila orang itu
serakah terhadap keduniaan sampai berani korupsi, tangkap KPK. Oh, kasihan. Berhenti jadi pejabat, berhenti jadi pegawai, nangis isinya, nangis anak-anaknya. Masa depan mereka suram. Nampak ayah tangkap KPK karena korupsi. Di mana-mana ada. Daerah kita ada, Bok Timur. Di tingkat provinsi ada, tempat lain ada. Masya Allah. Saya pernah tadi banding ke Kabupaten Bangkalan, Madura. Tu melihat kegiatan di rumah sakitnya. Rumah sakit Bangkalan. Kemudian untuk tadi banding Pondok Pesantren Al-Hidayah namanya. Kemudian menuju ke pendopo kabupatennya. Setelah itu bersama-sama meninjau kegiatan ibu-ibu PKK Kabupaten Bangkalan. Tadi kita dengar bahwa bupatinya tangkap KPK karena korupsinya. Oh, na'udzubillah wa na'udzubillahi min dzalika. Itu dia para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh, na'udzubillah. Mohon dijelaskan mengenai masalah seorang meninggal dunia di saat ia menghadapi fitnah. Apakah matinya golong mati sesat atau mati bagaimana? Ada orang kena fitnah. Kalau fitnah umpama dia dilihat, diketahui dia berzina, dia ramai orang bicarakannya karena memang kenyataannya. Umpama dia itu pernah berzina sampai hamil, si perempuan dizinahinnya. Walaupun mau sama mau. Dia meninggal dunia. Ya kita doakan mudah-mudahan almarhum yang sudah meninggal dunia dalam keadaan dapat fitnah, diampun Allah dosa-dosanya. Diampun Allah segala dosa dan salahnya. Moga-moga. Bisa jadi Allah Maha Pengampun, Maha menerima taubat hambanya. Sebelum dia meninggal dunia, dia sudah taubat nasuha. Gak mati dalam keadaan taubat. Moga-moga. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita terhindar daripada. Apalagi kalau dia itu kena fitnah. Tidak karena dia berbuat. Tapi karena ada yang hasad dan kiri hati padanya. Maka dengan dia meninggal dunia dalam keadaan fitnah. Padahal tidak berbuat. Maka dia matinya mati syahid tentunya. Mati selamat. Nabi bersabda, iyakum wal muhlikat. Jauhkan diri pada yang akan menghancurkan, merusak manusia. Apa merusak manusia? Antara lain, takabur, sombong. Kemudian, yaitu mengikuti hawa nafsu. Ijabul mar'i binafsih. Kemudian, serakah. Itu akan merusak daripada manusia. Al-muhlikat. Sesuatu yang merusak umat manusia. Na'udzubillah min dzalika. Apa akibatnya kalau orang sombong? Nabi bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak masuk surga siapa-siapa di hatinya ada rasa sombong sebesar zarrah, sebesar debu, sebesar semut yang paling kecil. Zarrah artinya menurut orang Arab itu semut yang terkecil. Semut apa namanya? Tedes bunga bahasa kita di Lombok. Kecil kali, hampir tidak kelihatan. Tapi baunya bisa kecium. Bau semut kecil itu. Besar itu dosa kita. Kesombongan kita tidak akan masuk surga kita. Tidak akan kita masuk surga. Na'udzubillah min dzalika. Itu dia bahayanya kalau ada sifat sombong di dalam diri kita. Apalagi tak ujub, bangga diri. Ujub, saya diri paling hebat. Di dalam hadis ada sebutkan. Sebelum Allah ciptakan manusia, Adam. Allah ciptakan langit dan bumi lebih dahulu. Dan di langit ada 7 pintu. Tiap-tiap pintu dijaga malaikat. Atas perintah Allah.
Langit yang pertama, ada malaikat menunggu sana. Nunggu malaikat yang bawa amal ibadah manusia. Datanglah rombongan malaikat bawa amal ibadah manusia. Malaikat tanya malaikat, siapa punya amal? Sebutkan si A, si B. Coba aku periksa. Allah tidak mengizinkan aku biarkan lewat amal ibadah manusia yang bercampur dengan kebiasaan menjelek-jelekkan orang. Di langit pertama tidak boleh lewat. Nyata amal ibadah orang itu, orangnya suka menjelek-jelekkan. Kembalikan lagi amalnya ke bumi. Kata malaikat penjaga langit pertama. Langit kedua, malaikat tanya, siapa punya amal ni, hai malaikat? Kata malaikat pada malaikat, amal si A, si B. Allah tidak mengizinkan aku biarkan lewat amal ibadah orang-orang yang semuanya karena materi, imbalan. Okay? Memang dia tidak minta, tapi kita ya tahu diri dong. Okay? Kita sudah dapat kebaikan, balas kebaikannya walaupun orang tidak minta. Nabi bersabda, man ata ilaikum ma'rufan faqad, siapa yang datangkan kamu kebaikan, balas dia kebaikannya walaupun dia tidak minta. Kalau tidak mampu, hendaklah engkau mendoakannya. Maka ditolak amal ibadah orang yang semua karena imbalan, balasan. Di langit ketiga, siapa punya amal ibadah? Si A, si B diperiksa. Allah tidak mengizinkan aku biarkan amal ibadah lewat langit ketiga. Orang-orang suka sombong, ujub. Orang-orang sombong, takabur, tidak boleh lewat tempat ini. Lemparkan ke muka bumi amalnya. Langit yang keempat, periksa oleh malaikat penjaga langit keempat. Amal siapa? Disebutkan. Diperiksa, Allah tidak bolehkan membiarkan lewat amal ibadah orang-orang yang ujub, banggakan diri, dirinya Superman. Okay? Orang yang merasa diri lebih pada orang lain. Tak boleh lewat amalnya di langit yang keempat. Langit yang kelima, tanya, siapa punya amal ni malaikat? Jawab malaikat pada malaikat, amal si A, si B. Allah tidak mengizinkan aku biarkan lewat di langit yang kelima bagi orang-orang yang suka hasad, dengki, iri hati, talonate kepada sesama. Sekarang zamannya banyak orang iri hati, dengki, talonate. Dan langit yang keenam, malaikat periksa siapa punya amal, disebutkan. Allah tidak mengizinkan aku biarkan lewat amal orang-orang yang tidak rasa kasihan dikit pun pada orang yang kena musibah, orang yang kena sakit dan sebagainya. Orang ini tidak punya rasa kasihan pada orang yang dapatkan kesulitan, penderitaan, musibah dan sebagainya. Anak yatim tidak dihirau, orang sakit tidak dijenguk-jenguk, orang yang miskin tidak pernah diperduli, orang tidak kasihan pada orang kena musibah, tidak boleh lewat amalnya di langit yang keenam. Kemudian di langit yang ketujuh, malaikat tanya siapa punya amal, disebutkan. Tak boleh lewat di langit ketujuh orang-orang yang yaitu suka sum'ah. Sum'ah artinya mau didengar-dengar, diketahui oleh orang lain amalnya, perbuatannya. Tak boleh lewat di langit ketujuh. Tembus langit ketujuh, ada malaikat bawa amal. Siapa punya amal? Firman Allah, hambamu ya Allah. Periksa. Hai malaikat, kalian ditipu oleh orang yang punya amal ini. Dia beramal tidak karena Allah, tapi karena makhlukku. Ku laknat ya, hai malaikat. Orang beramal tidak karena aku. Malaikat ikut melaknat orang itu. Lemparkan amal orang ini kembali ke wajah orang punya amal. Dia lempar malaikat. Oh, na'udzubillah. Kalau begitu, gimana kita bisa terima amal kita kalau begitu? Mari kita perbaiki hati dan niat kita masing-masing. Seperti katanya Bapak Tuan Guru Bajang. Bila hari, bukan kita banggakan diri, tapi perbaiki niat. Bangga kerana banyak madrasah, banyak murid. Tapi mari kita banggakan diri dengan perbaiki niat kita, hati nurani kita. Amin. Kemudian, di dalam filem Takdir Ilahi,
Ada seorang bernama Zaitun. Orang laki-laki yang soleh mengatakan, matamu indah sekali. Lalu Zaitun mencungkil kedua matanya untuk diberikan kepada seorang laki-laki itu. Apakah si Zaitun ini tidak mensyukuri rahmat Allah? Memang saya pernah juga membacanya. Apa betul seperti itu? Dia berani cungkil kedua matanya, diserahkan mata itu kepada orang yang mengatakan, aku tertarik, terpesona oleh kedua matamu. Kata si Zaitun, aku tidak ingin melihat orang berdosa karena melihat mataku. Ini dia mataku kedua-duanya. Pernah tidak terjadi? Betul tidak terjadi? Wallahualam. Okay. Kalau benar terjadi, ya tidak usah demikian caranya. Wala tulqu bi aidikum la tahluka, jangan kau campakkan dirimu kepada kebinasaanmu. Kedua matanya hilang. Okay. Sehingga dia menjadi buta, sehingga dia menjadi napi kesakitan. Tidak boleh demikian. Ya kalau memang karena mata kita orang jadi terpesona, ya jangan banyak keluar kalau gitu, biar tidak lihat mata kita kembali. Kemudian ada seorang perempuan bernama Aisyah. Keluarganya menceritakan bahawa bapaknya penyakit keras. Dia bilang, saya tidak dikasih keluar sebelum suami saya pulang. Sampai orang tuanya meninggal dunia, dia tidak pergi ke tempat orang tuanya meninggal dunia. Apakah itu tidak menimbulkan fitnah? Itu ada dalam hadis Nabi itu. Seorang wanita tinggal pergi oleh suaminya untuk berperang kalau tidak keliru. Dia siapkan semua bekal selama dia pergi. Dia pesan, hai istriku, jangan kau keluar rumah sampai aku pulang. Semuanya sudah siapkan. Beras dan sebagainya kebutuhan selama suami pergi musafir. Jangan keluar rumah. Itu suami pergi, datang berita dari keluarganya bahwa ayahnya sakit. Dia ngelapor sama Nabi, ya Rasulullah, ayah saya sakit. Suami saya melarang saya keluar rumah. Nabi mengatakan, ati'i zaujaki, taati suamimu, jangan kau pergi menjenguk ayahmu yang sakit karena suami tidak mengizinkan. Sedihnya luar biasa. Tiba-tiba hari-hari berikutnya datang beritahuan bahawa ayahmu dalam keadaan sakit keras, tolong kamu datang menjenguknya. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, ayah saya sakit keras, ya Rasulullah. Boleh saya keluar rumah, pergi menjenguknya. Ati'i zaujaki, taati suamimu, hai bu, jangan kau pergi. Kemudian berapa hari datang berita, ayahnya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia. Zaman Nabi terjadi. Si perempuan nangis-nangis, datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya punya ayah meninggal dunia. Saya diizinkan pergi menjenguknya. Tidak boleh. Karena suamimu tidak mengizinkan. Ati'i zaujaki, taati suamimu yang kau pergi sampai selesai penguburan. Dia datang suaminya, dia cerita ayah kita telah meninggal dunia dan saya tidak diizinkan Nabi pergi ke sana karena tidak ada izin dari engkau. Datang berita gembira bahawa kedua suami isteri sama-sama akan menjadi penghuni syurga, penghuni syurga. Masya Allah. Zaman sekarang mana ada yang tahan seorang isteri? Oh, pasti dia ngacir walaupun tidak diizinkan oleh sang suami. Itu yang terjadi. Itu ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah terjadi zaman kanjeng Nabi. Apakah boleh kita membaca aqimis shalah pada akhir khutbah kedua? Saya katakan boleh. Itu kan pesan, nasihat juga dari khatib. Supaya para makmum siap-siap untuk mulai solat. Aqimis shalah. Dirikan solat. Tunaikan zakat. Jadi dianjurkan pada makmum supaya siap untuk melaksanakan ibadah solat. Boleh. Walaupun tidak ada anjuran seperti itu. Saya dengan mengucap salam di akhir khutbah. Mengucap salam di akhir khutbah. Gitu. Khatib membaca
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di akhir khutbahnya yang kedua untuk mulai solat. Bolehkah demikian? Boleh. Kami punya pengalaman. Tu jadi pengurus Masjid Agung dulu. 14 tahun jadi pengurus Masjid Agung. Ada seorang khatib membaca khutbah. Naik mimbar, ngucap salam. Turun dari mimbar, selesai khutbah kedua, ngucap salam. Teman-teman mengatakan, tidak sah solat kita. Kenapa? Khatib telah memisahkan ada khutbah dengan solat. Dia mengucap salam di akhir khutbahnya. Ribut kita. Saya akhirnya pergi ke gedengnya Al-Maqfurullah Tuan Guru Haji Lalu Zainal Abidin Ali Sakra. Maulana Syekh mengatakan dalam hukum fikih tiada duanya bapa Tuan Guru kita itu. Saya pergi ke gedengnya, nyampaikan yang matur pawikan bapa Tuan Guru. Ada seorang khatib kita membaca khutbah. Di akhir khutbah kedua dia mengucap salam. Teman-teman mengatakan tidak sah solat kita. Karena diakhiri khutbah dengan salam. Dipisah khutbah dengan solat. Gimana demikian Pak Tuan Guru? Oh sah hukumnya. Boleh hukumnya. Salam itu kan artinya doa. Khatib membaca doa dengan salam. Doa salam. Maka tentu tidak apa-apa. Boleh. Tidak ada pengaruhnya terhadap solat Jumat kita. Maniknya Bapak Tuan Guru Al-Maqfurullah. Mudah-mudahan mulia. Okay? Di sisi Allah bersama Al-Maqfurullah Maulana Syekh. Bersama Al-Maqfurullah Bapak Tuan Guru Zaini Abdul Halim. Guru kami yang pertama di Mahat pertama dulu. Masya Allah. Okay? Itu contohnya. Jadi boleh aqimus shalah atau aqimus shalah. Semua kalian dirikan solat. Itu maknanya. Boleh ucapan kalimat itu walaupun dah dianjurkan. Dari segi boleh ya boleh. Apa salahnya? Baik, saya minum balik. Gimana? Talibat mahat. Kalimat. Okay. Apakah ada ketentuan bagi kafarah sumpah dalam Quran? Memang ada. Orang bersumpah dan membatalkan sumpahnya. Okay. Maka dia harus iaitu memberi makan pada 6 orang atau memberi pakaian pada 6 orang. Kalau tidak, iaitu puasa 3 hari turut-turut. Puasa 3 hari sebagai kifarat sumpah yang dibatalkan oleh seseorang. Itu jangan gampang-gampang bersumpah, akhirnya nanti dia batalkan sumpahnya. Tak laksanakan sumpah, ada kifarat sumpah dalam Quran disebutkan. Baik, makasih. Okay. Gimana cara agar kita bisa mendapatkan laki-laki yang tanggung jawab, yang bisa membimbing kita? Ya, kita pilih, kita lihat dong. Bebas memilih. The free choice, bebasan untuk memilih. Laki kita melihat, ada seorang laki-laki yang semua orang menyebut tentang orang yang soleh. Berilmu lagi. Okay. Kemudian kita solat sunat istiharah. Mohon pada Allah kiranya laki-laki yang baik itu menjadi teman hidup kita. Ulangi 3 kali. Mantap hati. InsyaAllah itu adalah pilihan Allah untuk kita laki-laki yang bertanggung jawab. Mana orangnya berilmu. Orang yang taat ibadah. Kemudian dia insyaAllah punya sumber rezeki halal. InsyaAllah bahagia kita. Kemudian, apabila ada laki-laki mengajak kita nikah, selama masih kita kuliah, tapi ia sanggup membiayai sekolah kita sampai selesai, baiknya bagaimana sikap kita? Harus istikharah. Betul dan betul. Istikharah dulu. Okay? Jangan encong-encong nerima pemberiannya, kawin dan nerima biayanya. Jangan-jangan nanti setengah dia biayai karena dia sulitan ekonomi. Hanya kita tidak jadi melanjutkan kuliah kita. Okay? Jadi ya hamil, jadi yang betian begitu. Sekolah berhenti, kuliah berhenti, anak lahir. Okay? Susah jadinya. Lebih baik sekali-kali deh. Nanti selesai kuliah,
baru anda kahwin. Biar enak. Saya telah merasakan. Okay? Ada berapa tolibat mahad yang sudah kahwin. Ujungnya apa? Dia bawa anaknya ikut ke kelas. Tu kita berikan pelajaran. Ada ngeek, ada nangis dan sebagainya. Terganggu kita, terganggu teman-temannya mendengarkan pelajaran dari kita. Ya, mikir kita alangkah indahnya mereka kahwin, selesai kuliah, tuntas kuliahnya, baru dia kahwin. Enggak ada yang terganggu, tidak ada yang mengganggu. Begitu pikir kita telah melihat keadaan yang demikian itu. Okay? Baik. Lanjut. Dari siapa? Ya, ada yang minta nama seorang anak perempuan. Okay. Siapa nama anak perempuan tersebut? Namanya Mardiah Hayati Khairun Nisa. Mardiah Hayati Khairun Nisa. Mardiah Hayati, kehidupan yang diredai sebaik-baik wanita. Mardiah Hayati Khairun Nisa. Moga-moga jadi anak perempuan diredai Allah dan dia jadi wanita yang salihah. Mardiah Hayati Khairun Nisa. Itu kita berikan, okay? Mudah-mudahan cocok. Mudah-mudahan bisa diterima. Okay? Amin. Allahumma amin. Baik, kita lanjut. Kita doakan. Moga semua pelunggu sami yang dalam keadaan kurang sehat, sakit, umpama di rumah sakit. Moga-moga pelunggu sami dijanin sehat walafiat oleh Allah. Hingga dapat ibadah yang lebih sempurna. Amin. Allahumma amin. Mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukum membenci orang-orang gara-gara satu kesalahan? Membenci orang bersama karena gara-gara kesalahan. Membenci orang, lama-lama membenci orang. Berarti kita itu dendam. Benci dan dendam. Dua dosa yang sangat dilarang oleh Nabi SAW. La tabaghadu wa la tadabaru. Jangan kalian saling benci. Jangan kalian saling membekot. Wala tanapasu. Jangan kalian ego. Nafsi, diriku. Tidak mau peduli orang lain. Itu dia larang kita dalam agama. Okay? Jangan saling benci, saling dendam. Dendam itu dosa tiada ampunan. Wal hikdu ala akhikal muslim. Kau dendam pada sama mukmin muslim, tiada ampunannya. Sama dengan syirik, sama dengan seher. Ayo. Dendam pada sama, kita dapat dosa tiada ampunan. Sama dengan tidak terampun dosa syirik dan seher. Mau. Dapat dosa yang sangat besar, enggak tidak dapat ampunan Allah. Karena kita dendam, kecuali tobat dari dendamnya. Jangan sampai semua orang tidak senang sama kita. Semua orang kita benci. Semua orang benci sama kita. Oh, na'udzubillah min dzalika. Kita harapkan dari mereka, yaitu doanya. Baik, kita berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menaruh kerikil di sekitar pinggiran kubur? Boleh. Kita taruh kerikil, batu-batu kerikil di sekitar kubur ibu kita, bapak kita dan sebagainya. Tentu tidak apa-apa. Gitu. Yang dianjurkan yaitu makhluk yang masih hidup, entah tanaman, tumbuh-tumbuhan, bunga dan sebagainya, pohon Jepun, gitu, pohon apa dan sebagainya. Saya lihat di kuburan seperti Tembeng Putih, gitu tanggi. Banyak pohon-pohon di sekitar kuburan itu sehingga kita tidak kepanasan. Kalau datang
menguburkan di waktu-waktu Zohor, umpama habis Zohor. Kenapa? Banyak pohon Kamboja, pohon Jepun situ yang selalu berzikir pada Allah, kemudian bermanfaat bagi orang yang dah meninggal. Kalau batu, ya boleh juga, tidak apa-apa. Taruh batu sana, karena batu juga bisa bertasbih pada Allah Ta'ala. Baik, itu pernyataannya dari Tolibat. Apa hukumnya seorang istri yang berbohong terhadap suami masalah ekonomi, masalah keuangan? Karena suami yang pelit kepada istrinya. Nah itu lagi. Zaman Nabi ada seorang wanita ngadu pada Nabi, ya Rasulullah, mungkin suami saya laki-laki paling pelit sedunia. Dia punya uang banyak, ya Rasulullah, tapi dia berikan saya sedikit, tak cukup. Okay? Jadi nafkah, jadi makan minum kami. Gimana kalau saya ambil uangnya, Rasulullah? Kan Nabi mengatakan, kau boleh ngambil uangnya secukupnya saja. Kalau cukupnya 100, saya ambil 100. Kalau memang dia pelit. Tapi yang paling bagus adalah jujur. Berlaku jujur. Katakan dengan baik, suamiku sayang, kita butuh uang 1 hari sekian. Okay? Jadi kalau sekian diberikan, tak cukup harga beras, harga cabai, harga terong Aceh, harga telur, semuanya pada naik. Naik, telur naik, tinggi sekali, gitu kan? Okay? Jadi semua pada naik, mohon ditambah nafkahnya, uangnya, gitu tanggi. Boleh demikian itu. Umpama berbohong, dia ambil uang secukupnya pada anjuran Nabi. Tapi paling baik adalah dengan cara baik-baik juga. Karena kalau dia tahu kita suka ngambil uang, maka bisa jadi tidak percaya. Akhirnya dia tidak berani taruh uang. Kenapa? Takut di rumahnya ada maling. Nabi bersabda, sungguhnya seorang istri yang suka mengambil uang suaminya, dosanya yang ngambil uang suami sama dengan dosa 70.000 maling pekan, maling gubuk, maling di pasar. 70.000 maling, dosa maling, itu dosa seorang istri mengambil, mencuri uang suami, harta suaminya. Itu paling bagus kami minta dengan baik-baik. Tak cukup uangnya, harga ini sekian. Tak cukup, saya minta tambahan. Kalau memang suaminya punya uang lebih, tapi kalau tidak, jangan dipaksa. Yang ujungnya nanti tak nyambung hubungan baik suami istri. Gara-gara sang istri maksa suami berikan nafkah yang tidak mampu suaminya. Ya Allah, itu bahayanya kalau gitu, okay? Baik. Lanjutan. Bagaimana hukumnya? Pedak api. Pedak api. Ketika akan membuatkan nama anaknya yang baru lahir dalam Islam. Para pendengar, itu kan termasuk tasyakuran. Kita mengadakan acara zikir, doa, sedekahan pada warga masyarakat. Sambil cukur anak, sambil beri nama anak. Sambil diakekahkan sekalian. Boleh, dan Nabi nganjurkan pada diakekah, beri nama yang baik, dicukur habis rambutnya pada api lah kita. Boleh, sunat anjuran Nabi. Sedekah, akekah, kemudian beri nama dan dicukur rambutnya semuanya. Nabi ngajurkan demikian. Ia tidak salah, tidak keliru. Adalah perbuatan sunat hukumnya. Amin. Allahumma amin. Minum lagi. Ya, tualab-tualibat mahal sebentar lagi mesteran. Siap sedia selalu. Moga-moga. Mari kita lihat tanyaannya.
Mau bertanya, Pak Tuan Guru, apa arti nama dari bayi laki-laki Muhammad Athar Nur Rizki? Muhammad Atta, Muhammad terpuji, Atta artinya taat, Nur Rizki cahaya rizki, Al-Habsi, bangsa Habsi. Apakah boleh pakai nama Al-Habsi? Tak pas. Gitu. Orang Habsi ya, orang-orang Afrika. Al-Indonesia boleh. Al-Lombok boleh. Al-Pansori boleh. Al-Habsi dari negeri Habsi, turunan orang Habsi, Habasyah. Pakai yang lain banyak kan. Baik. Nama lagi. Berikutnya, minta penjelasan gimana hukum kita seorang suami yang bersifat dayus kepada istrinya, tapi dayus untuk kebaikan, Pak Ustaz. Apa arti dayus? Alladzi yuqiru fi ahlil khubusa. Dayus artinya orang membiarkan keluarganya berbuat dosa, maksiat, kejahatan. Istrinya dibiarkan keluyuran, istrinya dibiarkan pacaran, istrinya dibiarkan tak sembahyang, tak ngaji, tak ibadah. Dayus namanya. Atau istrinya dibiarkan suka peranakan kepeng, minjam uang beranak, riba, rentan. Ya biarkan. Suaminya dayus, haram surga bagi suami yang dayus. Itu dia gimana bisa untuk kebaikan. Okay? Dayus yang biarkan kejahatan pada keluarga. Tak boleh, harus dinasihati, diperingati. Kalau tidak mau juga, urusan dia dengan Allah. Allah nanti beresin dia dengan caranya Allah. Oh, na'udzubillah min dzalika, jangan jadi dayus, haram surga. Baik. Hamba Allah, bila anak kahwin dengan orang yang waktu telu, atau tidak solat, apakah boleh kita misahkan mereka supaya anak kita selamat, tidak kahwin ikut dengan ajaran suami yang tidak solat? Boleh dan boleh demi selamatnya anak. Kita capek melihara anak kita, nyekolahkannya, tahu-tahunya kahwin dengan laki-laki waktu telu yang tidak sembahyang. Hati kita biarkan anak kita cilaka dapat jodoh orang yang tidak Islami, yang tidak taat ibadah pada Allah Ta'ala, tidak iman takwa. Pisahkan. Okay? Pisahkan kepada kepala desa, kita lapor. Dakadus kita lapor. Dengan yang agama kita lapor. Okay? Bahawa anak saya kahwin dengan orang waktu telu. Betul waktu telu. Semua orang tahu bahawa calon suaminya waktu telu. Orang tidak sembahyang. Jangan mau anaknya celaka nanti. Sama-sama dengan suaminya tidak solat. Jadi boleh dipisah. Tentu melalui musyawarah dengan kepala desa, dengan kadus dan tokoh-tokoh agama lainnya. Pama anak kita dicuri oleh calonnya itu. Ya, terima kasih ada doanya. Tiang sahibul hibzi tulab mahat NWDI Pancor. Jin bertanya tentang nama. Nama ayah Harjudin. Nama ibu Raudatul Aini. Anak perempuan. Para pendengar, kita berikan nama. Umpama namanya Laili Hayati. Boleh juga Khairun Nisa. Okay? Laili Hayati Khairun Nisa. Boleh, okay? Dari segi nama boleh-boleh, okay? Dari segi kedengaran namanya baik, ya sudah, bagus juga. Terima kasih pada anda bertanya. Lanjut. Apa keutamaan bakti pada orang tua? Hajah. Para pendengar, Nabi mengatakan bahawa ridha Allah fi ridhal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah pada ridha ibu bapa, benci Allah pada benci ibu dan bapa. Okay? Kemudian Nabi tanya, ya Rasulullah,
Ayul amali habbu ilallah. Apa amalan paling dicintai Allah? Maka Nabi menjawab, as-salat fi awal waktiha. Solat awal waktu paling baik perbuatan, paling cintai Allah. Birrul walidain, bakti pada ibu dan bapa. Bakti pada ibu dan bapa. Yang ketiga, perbuatan paling baik, al-jihad. Berjuang untuk agama. Berkorban demi untuk agama. Itu perbuatan yang paling baik. Nabi bersabda, ada 6 macam amalan babkan orang panjang umurnya. Panjang umurnya. Siapa tak pingin panjang umur? Tahun depan masih hidup, tahun berikut masih hidup. Ketemu bulan Ramadan, kembali umpama. Pertama, panjang umur kerana rajin silaturahim. Yang kedua, kerana rajin sedekah. Kita nyantuin yatim, ibu-ibu bunda yang ada dalam kota Solong dan sekitar. Di antara itu, bakti pada ibu bapa panjang umur. Yang berikutnya, iaitu kita rajin berdoa kepada Allah. Rajin hiziban. Kemudian panjang umur kerana kita rajin iaitu istighfar. Baca istighfar. Yarzuquhu min haitsu la yatasib, sambil berkari tidak diduga-duga. Dan yang terakhir, panjang umur kerana qiyamul lail, sering solat malam, solat tahajud, solat witir, panjang umurnya, bakti pada orang tua. Nabi tanya, ya Rasulullah, ayul amali, apa perbuatan yang yaitu paling benci Allah? Akbarul kabair, dosa paling besar ya Rasulullah. Dosa paling besar adalah antaja'ala lillah niddan wa huwa khalaqaka. Kau jadikan Allah, bagi Allah itu sekutu dan ia menciptakan engkau. Itu syirik kalau gitu. Yang kedua, perbuatan paling benci Allah, uququl walidain, durhaka pada ibu bapa, durhaka pada ibu dan bapa. Yang ketiga, perbuatan paling dibenci Allah adalah qaulul zur, berbohong. Suka bohong. Hidup kita penuh dengan kebohongan. Tipu daya. Na'udzubillah. Paling dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu maka mari kita bakti pada orang tua. Kalau tidak bakti pada orang tua, man istakhaffal walidain. Siapa-siapa yang tidak bakti pada orang tuanya, khasira barakatal aish, dia akan rugi, nyesal karena kehilangan berkah hidup, hilangnya barokah hidup kita. Siapa memandang wajah orang tuanya, ibunya dengan penuh cinta, kasih sayang, Allah tuliskan baginya pahala haji dan umrah yang tamatan, hijatu, sempurna hajinya, mabrur hajinya, makbul hajinya. Mandang wajah orang tua dengan penuh kasih sayang, cinta, hormat, dah dapat pahala ibadah haji. Masya Allah. Pandai pingin dah dapat pahala ibadah haji dan umrah mabrur kerana mandang kasih sayang pada orang tua kita. Mari kita berbuat demikian pada dapat pahala ibadah haji dan umrah yang mabrur. Amin. Demikian pada Ibu Hajah. Masih banyak. Orang-orang yang bakti pada orang tua berarti dia taat pada Allah Ta'ala. Dosanya mendapatkan ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan itu menghapuskan dosa dan dosa. Amin. Allahumma amin. Tinggal satu atau dua. Terima kasih pada mengirimkan pulsa. Biasanya Ibu Elsapi atau Ibu Sumi. Terima kasih. Mudah-mudahan balas Allah. Baik. Para pendengar, kita lanjut. Tinggal satu ni. Pak Ustaz, yang mau tanya, boleh kita solat subuh jam 5:30? Ingat, sekarang jam 6, jam 5:45 menit. Yaitu ada syuruk, terbit matahari. Berarti kalau solat subuh 5:30 berarti tinggal 15 menit sudah ada waktu subuh. Kenapa? Ada unsur kesengajaan. Awal waktu paling afdal, tengah waktu ya kurangan, akhir waktu dimaafkan Allah salah.
awalul waktu ridwanullah, solat awal waktu dapat ridha Allah, awsatu rahmatullah, tengah waktu dapat rahmat Allah, akhir waktu kita salah keliru tapi Allah memaafkan lewat waktu, habis waktu sengaja, maka kita dapat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kawail bagi orang lalai dalam solatnya. Kawail. Nabi tanya, maukah kalian mengetahui tanda-tanda orang munafik? Mau dong ya Rasulullah, mau. Orang-orang selalu sholat akhir waktu. Tanda orang munafik, apalagi sholat asar. Itu jawaban Nabi. Jadi kalau suka terlambat waktu, itu pertanda kemunafikan seseorang. Oh, na'udzubillah. Jangan sengaja. Kecuali kalau tidak sengaja, kelolosan tidur. Itu dia. Okay? Baik para pendengar, dengan demikian selesai sudah pertemuan kita untuk malam ini. Moga-moga kita bertemu pada malam berikut melalui waktu dan gelombang yang sama. Yang terlambat SMS atau mengirimkan pertanyaan, namanya terhambat. Siapa cepat dia dapat, siapa terlambat dia terhambat. Begitu, Tanggi. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahu al-muwaffiq wal hadi la sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.